masyarakat umum kita berpikir bahwa di daerah-daerah sekarang kayaknya masalah udah selesai. Emang masih ada ya sungai yang tidak ada jembatannya? Dari banyaknya pertanyaan-pertanyaan, keresahan dan lain sebagainya, kita bangunlah. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Aku ucapin selamat datang di sesi pelatihan hari ini dalam rangkaian program Galang Daya. Sebelumnya aku juga mau ucapin terima kasih karena teman-teman sudah meluangkan waktu untuk hadir. Baik mungkin teman-teman di sini ada yang sebagai perwakilan dari organisasinya, sebagai penggerak komunitasnya, ataupun teman-teman yang punya inisiatif lokal. Nah, sebelumnya perkenalkan juga nama aku Ara dan hari ini aku akan jadi moderator teman-teman yang akan menemani dari awal sesi sampai nanti sesi tanya jawab dan terakhir nanti mungkin kita bisa foto bareng. Kemudian sebelum kita masuk ke materi, aku mau mengajak kita semua untuk menyamakan konteks dulu. Yang pertama adalah Galang Daya itu bukan sekedar platform. Jadi Galang Daya itu adalah sebuah inisiatif yang berupaya menghubungkan isu-isu lokal dengan daya dukung publik dan solusi yang konkret. Jadi mungkin uh, belum semua paham atau familiar dengan Galang Daya, tapi aku yakin teman-teman akan relate kalau aku bilang sekarang ini banyak komunitas lokal yang memiliki gagasan kuat, kebutuhan yang mendesak mungkin, tapi belum punya akses atau menghadapi keterbatasan akses terhadap visibilitas, jejaring, atau dukungan yang berkelanjutan. Nah, melalui Galang Daya ini diharapkan inisiatif-inisiatif lokal bisa didorong untuk mengubah persoalan di lapangan menjadi kampanye yang terstruktur, yang didukung oleh tools, narasi, dan strategi digital agar bisa menjangkau publik yang lebih luas. Dan semoga pelatihan hari ini bisa jadi bagian dari proses tersebut. Di pertama nanti akan dijelaskan oleh Mas Fani soal inisiasi layanan lokal, di mana nanti kita akan kembali ke pertanyaan-pertanyaan mendasar, mengenali bagaimana situasi, tantangan, dan potensi di wilayah atau komunitas teman-teman masing-masing, atau misalnya nanti bagaimana persoalan lokal bisa diterjemahkan menjadi inisiatif yang jelas dan bisa dijalankan dengan baik, atau bagaimana sih sebetulnya Galang Daya itu berperan sebagai jembatan yang menghubungkan realitas di lapangan dengan partisipasi publik. Baik, terima kasih Kak Zahra untuk opening dan pembukaan yang hangat dan baik banget. Terima kasih kawan-kawan semua. Baik, kawan-kawan, perkenalkan saya Al Hasani Amin, dipanggilnya biasanya Sani. Saya di sini dari Galang Daya, juga Lokadaya. Di sini yang akan banyak kita apa ya? Saya juga sharing sih, lebih 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 enaknya saya bilang sharing ya, bukan materi gitu. Karena materi itu kayak berat gitu, kayak coaching gitu. Tapi kita pengennya ini sharing, kita santai, kita ngobrol, diskusi. Karena di sini bukan pengen kayak kawan-kawan dari lembaga-lembaga ini kita leading nih kayak gini, bukan gitu. Kita pengennya dua arah. Kita diskusi masalahnya apa, kita juga bisa jadi juga kita juga belajar dari kawan-kawan, pengalaman kawan-kawan gitu dari masing-masing lembaga. Maka di sini kita sharing aja. Dan seperti Kak Zahra bilang tadi, kalau Galang Daya itu memang kita bukan sekedar platform kemudian kita buat fundraising, bukan. Kita sebenarnya kita menghubungkan masalah dan solusi lewat platform. Nah, saya sambil buka aja ya. Di sini kita akan berbicara tentang inisiasi layanan lokal, menggalang daya bersama membangun solusi lokal. Nah, pertanyaan adalah, ini apa dan mengapa? Ini sebenarnya akan saya perlihatkan skemanya. Sebenarnya di sini ini adalah kita, lembaga-lembaga, kita punya tujuan, kita punya ide, kita punya perencanaan, kita punya manajemen, kita punya sumber daya yang kita miliki ya tentu gitu. Dan di sini ada masyarakat nih,
mereka ada banyak sekali masalah, ada kesehatan, sosial, ekonomi, akses, terus bagaimana bentuk partisipasinya, pendanaan dan lain sebagainya. Mereka bagaimana kita bisa menghubungkan lembaga-lembaga dengan permasalahan masyarakat, solusi dan ini potensinya di masyarakat yang bisa kita bantu dan di sini adalah energi kita dari lembaga nih gitu. Nah kita galang daya ini sebenarnya gini, sering banget kita juga mendengar dari para dari lembaga-lembaga dari jejaring kita yang suka nanya gimana sih dapetin kita punya punya project nih, kita punya isu nih, kita punya program nih, tapi kita bingung bagaimana fundraisingnya, bagaimana menggalang dananya, kita bingung mengkampanyekannya, kita juga bingung bagaimana mengiklankannya. Maka dari banyaknya pertanyaan-pertanyaan, keresahan dan lain sebagainya, kita bangunlah galang daya ini dan kita sampai saat ini kita memang untuk si galang daya ini kita buat untuk jejaring Lokalaya. Ya kita memfasilitasi itu. Jadi kita ingin menghubungkan si lembaga-lembaga ini dengan masyarakat lewat galang daya. Di sini inisiatif layanan lokal itu kita memang saat ini fokus untuk kawan-kawan yang banyak di luar daerah Jakarta karena memang kita pengen juga membangun kegiatan dan pergerakan dari lembaga-lembaga di daerah-daerah, terutama di daerah luar Jawa juga. Ya Jawa juga kita termasuk juga kita layani. Semuanya kita layani. Di sini kita pengen isu-isu lokal yang sulit terdengar karena media kita saat ini, dekade terakhir ini, selalu Jakarta sentris. Jakarta sentris itu maksudnya adalah masalah-masalah Jakarta itu seakan-akan jadi masalah Indonesia, jadi seolah masalah nasional gitu. Transportasinya, banjir, terus ketimpangan, sosialnya, ekonomi, kesulitan cari pekerjaan, lingkungannya, berita-berita itu semua banyaknya fokus ada di Jakarta. Hiburan kita juga ada di Jakarta, sehingga mindset kita, terutama di digital maupun akhirnya digital juga gitu ya, terinterusi gitu. Sebenarnya masalah-masalah yang lain, masalah-masalah yang sama, baik itu lingkungan, sosial, ekonomi, fasilitas, itu juga ada di daerah-daerah. Hanya dekade terakhir itu kurang terekspos, kurang terangkat gitu. Itu menimbulkan kurangnya juga perhatian masyarakat umum kita berpikir bahwa di daerah-daerah sekarang kayaknya masalah udah selesai. Emang masih ada ya sungai yang tidak ada jembatannya? Emang masih ada ya sekolah istilahnya bangunannya tidak memadai? Emang ada ya fasilitas umum yang kurang gitu? Karena emang perhatian kita udah ke kota semua, media kita ke kota, sehingga yang di daerah-daerah di luar Jakarta seakan-akan tidak ada masalah gitu. Padahal nyatanya masih sangat banyak gitu. Kemiskinan juga masih sangat banyak. Gitu. Maka kita berharap galang daya ini bisa mengangkat isu-isu lokal, bisa mengangkat masalah-masalah supaya itu jadi perhatian gitu. Dan ya salah satu juga yang membuat itu makin berdampak gitu, pemerintah pusat kita dekade terakhir itu banyak sekali isu-isu statement terus permasalahan, sehingga media-media baik media TV, kemudian media daerah dan sosial media kita semua memberitakan pemerintahan pusat. Fokus perhatian ini sebenarnya memang menjadi advokasi buat pemerintah pusat, tapi negatifnya adalah orang terlalu sering fokus memerhatikan pusat, sementara masalah-masalah di solusi-solusi yang harusnya kita lakukan di daerah itu di lokal-lokal itu jadi
kok kayak kayak sepi ya sekarang gitu. Jadi nggak ada yang naik lagi gitu. Maka kita berharap eh, Galang Daya ini bisa menginisiasi kawan-kawan untuk mensuarakan nih masalah-masalah, mengkampanyekan nih isu-isu yang ada di daerahnya, baik dengan cara advokasi maupun kampanye-kampanye, atau kalau memang kawan-kawan punya solusi untuk menyelesaikannya, kemudian eh, ingin ada layanan untuk membantu kekurangan sumber daya keuangan, SDM maupun barang, kita menyediakanlah namanya galandaya.id buat kawan-kawan bisa saling mencari, menghubungkan dengan donatur, menghubungkan dengan masyarakat gitu. Kawan-kawan sesama jejaring Lokadaya, sesama jejaring peserta Galang Daya ini yang sudah sekarang udah batch keempat, harapannya juga bisa saling membantu untuk saling mempublikasikan, sharing gitu, informasi apa namanya masalah isu-isu yang ada di daerah lain atau donasi-donasi yang lagi program-program yang ada di lembaga lain. Kita nanti akan masuk di grup, bisa saling berkolaborasi, bisa saling menyebarkan. Jadi kita nggak di Galang Daya ini bukan hanya satu lembaga punya, kayak contohnya nih di sini ada perbaikan penerangan jalan kampung, terus daur ulang jelantah, penyediaan perpustakaan anak dan lain sebagainya di sini contoh-contohnya. Kalau biasanya kawan-kawan berjuang sendiri atau nanti berkomunikasi dengan Lokadaya, kita di Galang Daya ini kita bisa saling berkolaborasi dengan yang lainnya. Jadi kita saling tahu, oh di daerah ini lagi ada program ini. Kawan-kawan bisa saling membantu, menyebarkan dan lain sebagainya, kampanye-kampanye. Sehingga kita bisa bersuara kayak nggak sendiri gitu. Kita bersuara bersama-sama dengan lembaga-lembaga lain supaya itu nggak hanya nggak apa ya, nggak redup lah gitu. Kita bareng-bareng, kita semua bersama ini mengenal Galang Daya. Di sini inisiatif penggalangan daya publik yang mempermudah solusi dan layanan organisasi lokal dengan dukungan sumber daya, infrastruktur, dan peluang kolaborasi lintas pihaknya. Jadi saat ini Galang Daya itu kita sudah meluncurkan galandaya.id. Di sini platform yang bisa kawan-kawan gunakan untuk menjangkau masyarakat lebih luas lagi, menjangkau donatur. Ini kenapa namanya Galang Daya? Karena kita sumber dayanya ini bukan hanya donasi uang, tapi juga bisa barang atau relawan, kebutuhan SDM bisa dimasukkan. Cuman memang saat ini untuk regulasi SDM, penambahan relawan itu masih masih kita siapkan. Nah, cuman yang sudah siap itu kita donasi baik itu sifatnya uang maupun barang. Dan kita sudah melakukan sebelumnya 3 batch, dan kita kemarin juga sudah membantu kegiatan di bencana Aceh dan Sumatera. Sudah ada yang lembaga membuat penggalangan dan sudah melakukan pencairan gitu. Terus di sini kita ingin menjawab tentang pendanaan, tentang tantangan keberlanjutan program dan alternatif peluang sumber daya. Nah, di sini kawan-kawan fiturnya itu di Galang Daya. Di sini kawan-kawan bisa ada pertama ada Galang Daya untuk membuat akun, kemudian di sini kontribusi, bisa membuat kampanye di sini, narasi kampanye dan lain sebagainya. Terus laporan untuk para donatur dan kolaborasi. Nilai prinsipnya transparansi, lokalitas, keberlanjutan, kolaboratif, dan terverifikasi. Nah, kita juga memang saat ini kan kemarin ada yang nanya ke kita, apakah dari lembaga lain atau dari perorangan bisa gabung? Pertama, untuk saat ini kita memang memfasilitasi untuk jejaring Lokadaya dulu. Bisa, tapi gabung dulu dengan jejaring Lokadaya atau setelah mengikuti kelas bergabung. Kedua, kalau untuk dari perorangan, saat ini juga kita belum bisa karena kita terverifikasi poinnya. Kita pengen benar-benar dari lembaga yang sudah legal. Usernya ada 2, ada donatur dan kreator.
kreator. Buat kawan-kawan dari kreator atau lembaga yang membuat campaign, bisa membuat akun kreator. Ini bisa membuat pembuatan kampanye dan menjadi bagian dari keluarga Lokaraya. Terus buat kawan-kawan juga bisa juga bikin akun terpisah dengan email yang lain sebagai donatur. Barangkali misalkan dari rekan keluarga yang tidak punya bisa kawan-kawan bantu. Tapi sebaiknya kawan-kawan pahami bagaimana menjadi akun donatur supaya ketika kawan-kawan ada yang menanyakan nih gitu, yang sudah ya sebelum-sebelumnya sering banget mereka paham nih kreator, tapi malah yang lebih simpel sebagai donatur bagaimana menjadi akun donatur mereka nggak tahu, sehingga ketika ada mas ini mau ada donasi bingung mas ini gimana, nah itu kawan-kawan pahami malah donatur itu lebih mudah karena memang fiturnya lebih, dia masuk sebagai donatur ya udah pilih kampanye donasi, pilih pembayaran transfer. Sementara kalau kreator kan banyak fitur yang harus dipahami. Nah di sini tahapannya registrasi akun di Galang Daya, membuat akun kreator dengan mengisi data PIC dan data lembaga, terus membuat campaign setelah terverifikasi nih akunnya, registrasi, nanti akan kita cek, oke betul ini dari lembaga yang sudah mengikuti kelas, akan kita verifikasi, kemudian siap nih membuat campaign. Nanti campaign ini juga akan kita dampingi, kita bantu apabila ada yang wah ini masih bisa perlu ditingkatin nih, dilengkapi nih gitu, dokumentasi atau yang lainnya. Terus optimalisasi kampanye, melakukan optimasi kampanye melalui jejaring media sosial. Di sini ya kawan-kawan. Jadi setelah campaign ditayangkan di Galang Daya, nggak selesai itu. Kita nunggu aja nanti donatur akan datang. Nggak, kita juga kawan-kawan bantu juga untuk informasikan di media sosial, di jejaring pribadi, untuk ajak banyak orang supaya terlibat. Dan semakin banyak kawan-kawan ini kan, misalkan ini sudah ada, ini di sini ada yang ikut kan 25 lembaga. 25 lembaga punya satu campaign, kemudian satu campaign yang kawan-kawan bawa bisa mengajak 50 sampai 100 visitor atau donatur ke Galang Daya, maka dikali 25 kita punya ribuan calon donatur yang saling bisa berkolaborasi gitu. Jadi kawan-kawan, oh ini donatur saya nggak mau buat donatur lain. Nah di sini di Galang Daya justru kita juga akan sama prinsipnya. Bisa jadi donatur yang kita tarik, oke udah donasi, terus dia cek-cek lagi, bisa buat donasi buat tertarik dengan campaign yang lain. Nah, sama campaign yang lain juga bisa menarik untuk donasi ke campaign kita. Maka supaya ini berjalan, masing-masing kawan-kawan juga terus ajak libatkan donatur untuk masuk di campaign. Gak apa-apa, fokusnya campaign kawan-kawan aja yang diajak gitu. Biarkan nanti dengan sendirinya gitu. Bayangkan semakin banyak, maka sebenarnya kita membangun ekosistem lembaga sosial dan donatur saling berkolaborasi gitu. Kita nggak berdiri sendiri, itu di situ mas. Nah di sini atensi publik, kampanye mendapat atensi dan kontribusi sumber daya setelah dikampanyekan, implementasi program, pelaksanaan setelah dapat donasi, terus cerita baik itu laporannya. Nah transparansi di sini kawan-kawan juga bisa membuat laporan. Dari kemarin target penggalangan 20 juta sudah masuk, sudah ditarik misalkan 5 atau 10 juta, bisa ditarik duluan tuh sebelum berakhir, nggak apa-apa. Nanti buat laporan penggunaan dana itu sambil berjalan. Jadi transparansinya juga kawan-kawan udah nggak repot lagi kirim satu ke donatur lewat platform ini. Kawan-kawan bikin satu laporan udah langsung berkirim ke banyak donatur. Dan ketika mereka kirim donasi, itu juga sistem kita akan otomatis kirim lewat email ke mereka ucapan terima kasih dan notifikasi juga gitu. Jadi udah sekaligus tuh kawan-kawan, cukup bikin penggalangan di sini, bikin kampanye di sini. Pertama donatur lebih terkontrol, informasi ke donatur juga berjalan. Kawan-kawan nggak banyak
tugas lagi. Ketika laporan dibikin semua sudah dapat. Jadi kayak dapat tambahan tim support gitu untuk membantu kawan-kawan menginformasikan mereka, mengirim laporan ke mereka, mengupdate ke mereka. Terus membuat database karena nanti juga si Galang Daya akan otomatis punya database ya. Jadi kawan-kawan udah nggak manual lagi ketik siapa yang donasi, itu udah otomatis masuk. Di sini tantangannya pertama, tantangan dari Galang Daya adalah krisis kepercayaan publik, kemampuan kampanye, dan platformnya yang masih baru. Nah, maksudnya krisis kepercayaan publik ini bukan hanya Galang Daya, tapi sebanyak platform ataupun pegiat charity ya, lembaga maupun perorangan, mereka semua itu punya tantangan bagaimana membangun kepercayaan publik gitu. Maka transparansi dan update data ini penting untuk dilakukan supaya kita memang betul donasi masuk 10 juta memang kita kirim ke mereka juga, baik bentuknya barang ataupun uang juga sama. Terus peluangnya masih tingginya perhatian publik terhadap isu-isu sosial, tumbuhnya budaya berdonasi secara digital, dan ruang membangun komunitas pendukung. Nah, ruang membangun komunitas pendukung itu tadi sudah kita bahas ya. Gitu. Di sini kita membangun bukan hanya satu lembaga dengan donatur, tapi lembaga dengan lembaga lain, donatur dengan donatur lain, dan donatur dengan semua lembaga. Kita membangun komunitas pendukungnya. Terus masih tinggi perhatiannya publik diprediksikan dengan kondisi pemerintahan isu-isunya yang saat ini, terus bahkan banyak konten kreator yang akhirnya turun tangan semua juga jadi pembuat, jadi apa ya, kreator untuk charity, fundraising, bikin amal kayak gitu ya, bikin donasi, karena saat ini peluang masyarakat ini sangat tinggi terhadap gerakan dari masyarakatnya itu sendiri. Saya juga sebenarnya kita akan bahas sedikit isu pemerintahan, kita akan nyinggung gitu. Maksudnya, tapi saya nggak akan terlalu dalam. Tapi maksudnya gini, saat ini krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah itu naik turun lah. Saya nggak bilang turun, tapi naik turun lah ya. Gitu. Fluktuasi gitu dengan isu yang baik di media sosial maupun di berita saat ini, apalagi dengan adanya kemarin bulan Agustus kepercayaan pemerintah dan adanya bencana Sumatera Utara, itu membuka ruang publik yang besar sekali, perhatian publik ya, masyarakat terhadap peranan terlibatan dari lembaga maupun aktivis yang ada di masyarakat sendiri gitu. Kepercayaannya tinggi sekali gitu saat ini nih. Nah, yang tadi kita bahas di awal singgung, saat ini pemerintah kita dan isunya pusat dan Jakarta sentris terlalu tinggi sehingga orang melupakan daerah. Ketika terjadi bencana di daerah, apalagi yang paling barat, Sumatera dan Aceh, jauh dari ibu kota, perhatian masyarakat bahwa ternyata memang di daerah masalahnya selama ini diem-diem ada masalah gitu, lingkungan, terus kemudian ekonomi, sosial, kebuka semua tuh. Ketika selama ini media dan digital informasi pada diem terhadap daerah, ketika ada masalah semua kebuka. Ternyata memang masalah daerah itu sangat besar gitu. Orang sedikit melupakan perhatian terhadap Jakarta. Dengan adanya bencana ini orang perhatian terhadap daerah dan terhadap kondisi pemerintahan. Di sisi lain meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aktivis baik dari lembaga maupun dari masyarakat itu sendiri, non government ya, NGO gitu, dan non profit. Nah, ini peluang buat kawan-kawan, perkiraan ya tergantung ya kondisi pemerintahan kita 5-10 tahun ke depan, kepercayaan masyarakat bisa kita ambil saat ini. Jadi dan ini pun nggak bisa kita diamkan begitu saja. Nah, kita harus manfaatkan dengan membuat kampanye atau kampanye-kampanye, narasi-narasi, kemudian sifatnya aksi ya. Di sini tuh kita langsung solusi-solusi gitu. Kita mau bikin penggalangan, kita mau bikin bantuan, kita mau bikin dukungan dan lain sebagainya. Kita mau bantu fasilitas.
Nah, lewat Galang Daya kita bisa lakukan itu. Di sini saya coba bantu, ya, ini saya padatkan pembuatan bagaimana sih buat akun kreator dan membuat kampanye di Galang Daya. Nah, tadi kan kita sempat bahas ya secara general, secara umum tahapannya. Nah, ini kita masuk secara teknikalnya. Seperti apa sih masuk ke Galang Daya? Pertama, persiapannya dulu. Ya kita udah bahas memang menjadi jejaring Lokadaya. Terus kemudian ini harus disiapin datanya, data PIC-nya dari masing-masing lembaga. Apakah kawan-kawan yang ikut kelas sharing ini juga akan menjadi PIC ataukah nanti akan ada lagi gitu yang akan kawan-kawan deliver. Maka disiapin nih datanya, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, handphone, email, alamat tempat tinggal dan pekerjaan. Ini penting ya. Kemudian nama data lembaganya, kategori akunnya ini nama lembaga, terus logo lembaga, nomor handphone, email, alamat lengkap, dan pasti password yang kalian kawan-kawan simpen dan catat, dibedakan dengan password-password yang lain karena ini bisa jadi data lembaga. Masuk ke galandaya.id, di sini kawan-kawan buat akun daftar kalau belum punya ya. Kalau nanti sudah punya tinggal klik masuk. Ini di sini ada Galang Daya atau klik juga masuk di sini sama. Masuk atau Galang Daya. Nah, kawan-kawan daftar, klik yang paling bawah karena kalau ini tuh defaultnya dia login. Kawan-kawan klik lagi daftar di bawah. Terus, nah di sini ada donatur dan ada kreator, program kreator. Klik kawan-kawan yang mau ingin membuat kampanye itu, klik program kreator ya, setujui. Selanjutnya baru dia setelah dicentang dia akan nyala, lanjutkan daftar informasi. Nah ini data PIC diisi, kemudian data lembaga atau komunitas. Nah setelah itu kawan-kawan akan menerima email. Email ini no reply, artinya tidak perlu dibalas, tapi di sini akan masuk verifikasi akun. Dan nanti akan kita masuk dari konfirmasi bisa ke di grup atau ke saya sudah daftar gitu, takutnya memang admin pada saat yang menghandle verifikasi sedang tidak aktif pada saat klik kawan-kawan verifikasi, mau kawan-kawan pengen cepat misalkan kan, mau udah siap nih kampanyenya gitu, mohon dipercepat. Nah kawan-kawan hubungi saya, nanti akan kita cek verifikasi oke sesuai datanya lembaganya. Kalau udah oke nanti akan dapat lagi notifikasi email siap nih masuk tuh ke di sini, masuk lagi nih email nih status pendaftaran akunnya, selamat pendaftaran Anda telah disetujui. Maka kawan-kawan masuk ke Galang Daya lagi. Tadi kalau tadi sebelumnya daftar, sekarang udah tinggal login tuh email dan password yang sudah dibuat tadi. Diingat-ingat ya email dan passwordnya, jangan wah saya lupa, itu pernah juga terjadi. Akhirnya dia daftar ulang lagi. Terus akun kreator di sini pertama ini sini ada dashboardnya ya, ada program saya kawan-kawan, ini akun saya, ini data informasi kawan-kawan, di bawahnya ada program saya nih. Nah program ini di sini kalau kawan-kawan mau membuat campaign, di paling atas itu ada tanda orange, klik tambah, itu adalah tambah untuk membuat campaign. Nah kalau di sini gambar ini contoh-contoh gambaran kalau kawan-kawan sudah punya penggalangan sebelumnya yang udah berjalan, di sini akan terarsip ya program-programnya gitu. Terus kalau kawan-kawan belum pernah buat, di sini maka kosong. Akun di sini di atas tadi ya data kawan-kawan mau diubah dan lain sebagainya bisa. Terus laporan program, teman yang menempel kumpulan laporan kampanye telah dibuat telah untuk membuat laporan kampanye baru. Nah, sama ya di sini laporan program kawan-kawan sama seperti program saya sih gambarannya. Ini informasi kampanye kawan-kawan yang sudah dibuat. Klik tambah kalau mau buat baru. Terus ini data bank akun diisi kawan-kawan untuk transfer ketika penarikan hasil kampanye. Nah, ada alamat. Oh ya, kenapa juga isi alamat itu alamat lembaga dan atau alamat personal PIC-nya harus domisili dan aktif?
Karena kalau ada penggalangan bentuknya barang, itu kawan-kawan dikirim ke alamat itu yang domisili. Nah, ini riwayat donasi, kawan-kawan bisa lihat update di sini, transparansinya bisa dicek, barang atau relawan. Terus penarikan donasi, nah di paling bawah di sini ada penarikan donasi. Ini tuh data yang muncul kalau kawan-kawan sudah melakukan penarikan. Kalau belum, klik permintaan baru, artinya request mau penarikan. Nah, kalau mau ubah password juga bisa di bawah. Nah, setelah itu ini kita selesai. Terus ini login ya datanya, tambah yang tadi sudah kita bahas. Ini syarat dibaca, nanti ketika kawan-kawan kalau mau ada yang baca lengkap bisa diunduh pembuatan kampanye seperti apa, syarat dan ketentuan penggalangan dayanya seperti apa gitu. Nah, di sini panduan pembuatan kampanye, ini pengisian form. Ini sebenarnya tadi udah kita, oh ya, ini kalau kawan-kawan buat campaign apa aja sih tampilannya ketika klik pembuatan tambah campaign. Pertama kategorinya apa nih? Bencana, air dan lingkungan, kemanusiaan, dan lain sebagainya. Nah, kalau bencana itu kita nol admin ya, layanan. Karena kan ini kita buat maintenance ini semua kita ada admin, ada administrasi, maka sama seperti semua platform ataupun apa istilahnya aktivitas penggalangan baik dari lembaga manapun akan ada biaya admin untuk maintenance ini. Nah, bedanya di Galang Daya ini kita melakukan pendampingan. Jadi kawan-kawan setelah buat campaign, setelah mengajuan, kita akan melakukan pendampingan dengan kawan-kawan sampai pendampingan media sosialnya. Kawan-kawan nanti jangan ragu kalau udah jadi kampanyenya, kawan-kawan bisa hubungi saya atau tanya di grup gimana sih mau optimalisasinya, gimana sih membuat iklan dan lain sebagainya. Kawan-kawan kita sharing total kawan sampai benar-benar kawan-kawan sukses tuh si kampanyenya. Tapi ya syaratnya itu kawan-kawan yang aktif karena kita kan nggak tahu ya keinginan dan motivasi kawan-kawan. Kawan-kawan yang tahu sendiri. Maka itu dimulai dari motivasi dan keinginan kawan-kawan. Maka kita akan merespon dengan baik pendampingannya. Di sini nama programnya apa, judulnya, tanggalnya, tanggal dimulai, kampanyenya sampai tanggal selesai. Nah, tanggal dimulai itu bisa misalkan ini kawan-kawan bikinnya hari ini nih, tanggal 22, tapi kampanyenya mau dimulai tanggal 25. Tapi ketika kita udah oke nih, udah disetujui, udah disubmit, meskipun sekarang tanggal 22 atau tanggal 23 itu sudah bisa orang bisa donasi. Publikasikan ya, terus ada kebutuhan dana di sini jumlahnya dimasukkan, terus di sini ada kawan-kawan gambar untuk apa namanya cover. Nah, pilih cover di sini kan bentuknya dia landscape. Maka kalau kawan-kawan ada informasi judul dan lain sebagainya di dalam cover ini masukkan agak lebih tengah supaya nanti nggak kepotong di tampilan layarnya. Nah, di sini ada keterangan ukurannya, terus kebutuhan datanya, tambahan. Kalau misalkan kawan-kawan mau ada tambahan barang, klik tambah data. Nanti juga di sini dilengkapi alamat pengirimannya. Nanti mereka akan kirim setelah di oke. Nah, di sini deskripsi narasi. Di sini kawan-kawan juga bisa menambahkan foto gitu. Tapi kalau bisa si fontnya sama semua ya, jangan berubah-ubah. Ukurannya juga default aja, samain dengan yang sudah di setting supaya nanti di webnya enggak berubah-berubah, terus kasihan gitu. Karena nggak semua orang pandangannya sama kan gitu. Nah, terus ini pengisian form. Oke, ini detailnya ya, satu-satunya ya tadi diturunkan. Oke, di sini nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain, ini bisa dibahas lebih lanjut. Nah, gambar, nah seperti tadi ya, gunakan foto dengan satu titik fokus berada di tengah. Kan ini gambarnya bentuknya landscape. Maka kalau kawan-kawan mau menyoroti
bagian cover, terutama cover ini. Yang bagian tengahnya harus ada tengah. Jadi kalau misalkan ada gambar, di sini lingkungan, di sini ada orang, sebisa mungkin fotonya cari foto yang ada orangnya juga di tengah. Jadi kita sorot apa nih poinnya, maka di tengah tulisannya. Termasuk tulisan. Terus, oh iya, tidak mengandung kekerasan, eksploitasi, atau melanggar privasi. Dan sara ya. Nah, ini deskripsi. Nanti terkait call to action, nanti kita akan ada materi narasi lebih lengkap tentang call to action. Oke, tinjau dan publikasikan. Ketika sudah diterima ya oleh kita pengajuan penggalangannya, maka akan kita setujui, cek di email akan masuk sudah diterima dan silakan dipromosikan. Nah, di sini kawan-kawan bisa lagi bagikan kampanyenya, ada Instagram, ada X, TikTok, Facebook, WhatsApp, email. Jadi udah bisa dapat, atau cukup klik linknya aja, terserah kawan-kawan kreasi dengan caranya. Ini untuk panduan teknisnya. Sampai sejauh ini kawan-kawan udah bisa tuh berkarya. Nanti setelah selesai kelas jangan lupa kawan-kawan bikin pengajuan akun. Jadi sudah punya ataupun belum punya, atau sambil memikirkan mau bikin kampanye apa, bikin aja dulu akunnya supaya kawan-kawan nggak lupa lagi. Kita bisa buka sesi tanya jawab sedikit karena kan kita banyak bahas teknis. Jadi mungkin teman-teman kalau ada yang mau ditanyain sebelum kita masuk ke sesi keduanya, bisa langsung raise hand atau kalau misalnya mau lewat chat juga nggak apa-apa. Boleh ya, ada waktu tuh. Silahkan kalau kawan-kawan mau tanya, 1-2 pertanyaan masih bisa nih. Oke, ada yang bertanya lewat chat. Mungkin bisa aku bacakan ya. Apakah di Galang Daya setelah penggalangan dana ada potongan admin dari hasil penggalangan dana? Jika ada, beberapa persen potongan tersebut? Terima kasih. Oke, baik. Untuk potongan admin, kita ada di 5% dari uh, total penggalangan. Dan ini juga kita sudah mengikuti aturan, dan semua platform pun mengambil di angka segitu. Kembali lagi kawan-kawan, kita di sini 5% ini untuk maintenance dan pengelolaan si platformnya ini sendiri gitu. Jadi sebenarnya 5% potongan ini kita gunakan untuk si galang dayanya sendiri, galang dayanya itu juga gitu. Bahkan kita juga kemarin kalau misalkan kita ngelihat di penggalangannya potensial, kita juga bisa bantu di media sosial kita untuk iklankan berbayar ya, maksudnya bukan iklankan cuma posting, tapi kita iklankan berbayar, dan semua itu kita gunakan dari biaya admin, hasil dari biaya admin ini pengelolaannya. Nah, khusus bencana ini 0%, tidak ada potongan karena sifatnya darurat, kayak penggalangan dana untuk Sumatera, Aceh, dan Sumatera Barat dan Sumatera Utara. Dan kebetulan di bencana ini ada 3 lembaga, masing-masing menariknya Aceh 1, Sumatera Utara 1, Sumatera Barat 1. Jadi kita tuh kemarin lengkap tuh alhamdulillah di kondisi bencana ini semua buat pengajuan campaign. Habis itu sudah ada yang sudah menarikan dan sudah berangkat ke sana, itu kawan-kawan. Dan kita juga bantu yang Aceh ini karena sifatnya darurat, langsung kita boost juga iklan. Oke, semoga sudah cukup jelas. Ada 2 pertanyaan lagi yang akan dijawab oleh Mas Sani. Yang pertama, Kak, maaf ini saya sebut merek. Ini platform seperti Kita Bisa ya, Kak? Mungkin bisa dijawab Mas Sani. Oke, bisa dibilang ya, kita seperti Kita Bisa. Nah, memang ada beberapa perbedaan layanannya. Pertama, layanan kita memang kita fokus saat ini untuk lembaga-lembaga, terutama lembaga yang berada di daerah ya, atau di luar Jakarta. Karena kita pengen fokus membangun, bukan hanya membantu mencari solusi dan lain sebagainya, tapi kita ingin membantu lembaga-lembaga juga untuk
berkampanye, kita ingin mendorong terus nih dengan adanya komunitas ini, dengan adanya grup dan lain sebagainya, sehingga masing-masing akan saling termotivasi. Bayangkan nanti kawan-kawan masuk grup kan, semuanya nih dari B1, B2, B3, nah, yang sudah B sebelumnya udah gabung tuh di grup. Jadi kalau ada lembaga lain bikin campaign, lama-lama kan kita terdorong tuh, termotivasi. Kita nggak berjalan sendiri. Kedua, kita ada pendampingan. Jadi buat kawan-kawan yang sudah kampanyenya dibuat, itu kayak nggak, wah ini bagus nggak ya tulisannya, fotonya oke nggak ya, tenang aja. Nanti ada tim kita dari editor yang akan menghubungi kawan-kawan beberapa kali, bahkan kita langsung video call dan lain sebagainya, pendampingan gitu. Kita welcome banget, kita sediain. Terus kalau misalkan buat siap media sosialnya juga, mau tanya-tanya atau minta arahan, minta bantuan, kita bisa bisa bantu untuk sifatnya pendampingan. Jadi kawan-kawan nggak selesai hanya buat campaign, mereka kita ambil potongan admin, terus sisanya kita berjuang sendiri supaya kampanyenya ini naik. Nggak, kita bisa bareng-bareng semuanya. Dan ada grupnya. Begitu, Kak Zahra, semoga menjawab. Oke, jadi kalau Galang Daya itu juga ada konsep capacity building-nya ya, kalau misalnya aku highlight. Kemudian terakhir, mekanisme verifikasi pengajuan penggalangan program di platform Lokadaya. Secara khusus, bagaimana proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa sebuah program yang diajukan tidak tumpang tindih dengan program lain yang sudah berjalan atau telah memiliki donor untuk kegiatan yang sama, sehingga tidak terjadi duplikasi pendanaan atau pelaksanaan kegiatan. Baik, Yes. sebenarnya gini, kita sebenarnya ini adalah sesuatu yang jarang terjadi ya, apalagi kalau misalkan kita sifatnya masing-masing daerah punya isu masing-masing, punya masalah masing-masing, punya programnya masing-masing, yang silakan. Saya rasa kayak misalkan ada buat panti asuhan, kalau misalkan ada lembaga lain di satu daerah itu juga buat kampanye panti asuhan itu, ya sebenarnya kita juga tidak akan membatasi gitu, selama tujuannya sama-sama baik kan, gitu, masih lambat. Tapi itu sangat jarang karena yang sifatnya program atau proyek kan ya bentuknya, di situ per daerah itu kecil kemungkinan tumpang tindih dengan lembaga lain, karena kawan-kawan juga pasti tahu di sekitar kawan-kawan wilayahnya ada lembaga apa aja. Bahkan bisa jadi saat kawan-kawan bikin campaign untuk bantuan uh, pembuatan toilet umum nih udah ada, kan pasti sebelum membuat campaign juga ngobrol dulu dengan narasumber, dengan wilayah situ udah ada yang masuk belum, pasti mereka jawab belum ada dan sebagainya, atau sudah ada seperti apa. Nah dari situ udah kelihatan di mana gitu. Nah yang akan bentuknya sama itu biasanya kayak bencana, dan bencana ini sifatnya memang kita gotong royong semua orang. Silakan kalau misalnya udah ada nih yang bikin Sumatera, ya bikin lagi nggak apa-apa kawan-kawan, karena masing-masing punya kampanyenya sendiri, punya jaringan gitu sendiri. Bahkan yang saat ini sudah dilakukan kayak Sumatera itu nggak satu tapi puluhan orang membuat lembaga dan perorangan bikin campaign dengan caranya media sosial kan dan sebagainya. Masing-masing punya jaringan, intinya ya kita tujuannya untuk membantu, dan itu tidak masalah selama tujuannya baik. Begitu, mudah-mudahan menjawab. Ya, sebelum masuk dulu ada satu pertanyaan boleh? Iya, apa? Boleh? Ya Mas Sani, mohon maaf ini agak agak lambat tadi. Jadi ini bagus sekali sebenarnya. Kita harapkan memang inisiatif Galang Daya ini luar biasa. Ya, artinya bisa menyatukan ada 25 lembaga ya misalnya untuk bisa berkampanye bersama. Cuman saya harus bertanya juga sih, gimana sih apa platform Galang Daya seperti apa kemampuannya misalnya sehingga kami di anggota ini bisa bisa percaya bahwa ketika kita membuat sebuah isu kita bisa naik gitu. Apa yang bisa membuat saya percaya bahwa Galang Daya punya platform bagus loh. Bisa membuat apa isu saya bisa bisa dikenal orang, bisa dikenal masyarakat. Terus kemudian segmennya kemana sih? Ini kalau kita buat sesuatu, misalnya kan ada segmen-segmen setiap postingan, setiap apa namanya?
yang kita buat itu pasti ada segmennya misalnya. Nah, itu juga belum dapat penjelasan saya. Mungkin itu dulu pertanyaan saya. Ya, makasih Mbak Sarah, Mas Ani. Bisa Oke, dengarkan? oke, terima kasih Kak Afrizal dari Karsa Institute. Oke, mungkin Mas Ani bisa menjawab soal galang dayanya, karena nanti em, untuk gimana mungkin lembaganya akan dikenal melalui kampanye dan lain itu akan dibahas di sesi kedua. Jadi kita akan belajar apa sih karakter dan keunggulan berbagai platform dan gimana sih cara kita nonjolin isu yang kita bahas atau gimana sih cara nentuin segmen atau target audiens kita dan menyesuaikannya, merelevansikannya dengan konten-konten yang akan kita susun. Jadi Mas Ani mungkin bisa jawab apa keunggulan Galang Daya sebelum masuk ke sesi 2. Oke, baik Mas Afrizal. Jadi gini, kalau di Galang Daya kategorinya apa aja? Di sini bisa ada buat nanti kan tadi kan ada kategori ya, tinggal kawan-kawan pilih kemanusiaan, bencana, lingkungan, terus pembangunan. Di situ kalau kawan-kawan tinggal cocokkan aja dari dari kampanyenya mana yang cocok dengan kategorinya. Jadi semua kategori insya Allah ada. Terus apakah setelah kita, apa nih keunggulannya kalau kita udah bisa, sehingga kita percaya bisa naruh campaign kita di Galang Daya. Ya pertama tadi kita di sini ngebangun jaringan lintas organisasi ya, lintas lembaga ya. Kedua, kita pendampingan, kita fasilitasi pendampingan, tapi terkait performa si penggalangannya ini bukan hanya di Galang Daya, tapi semua semua platform ketika kita sudah post itu tidak bisa dibiarkan kemudian orang akan masuk. Dia bahkan kayak platform yang sudah berjalan tahunan pun dia akan bermain algoritma. Algoritmanya ini semakin kunjungan terhadap kampanyenya itu tinggi, kampanyenya sudah masuk tinggi, maka dia akan naik tuh, bahkan akan dibantu dipromosikan oleh si platform. Termasuk sama kita juga sistemnya adalah kawan-kawan juga tingkatkan algoritmanya, kunjungannya, donasinya ke situ, dukungannya, keterlibatan, kontribusi kita nyebutnya ya, kontribusi masyarakat terhadap campaign yang kawan-kawan buat. Saya pada masa COVID waktu itu pernah juga bikin kampanye 3-4 kali itu, berbeda dengan campaign yang saya biarkan. Jadi saya bikin campaign, saya berpikir kalau sudah dibuat campaignnya itu bantuan untuk operasi saat itu, saya diemin, tidak ada donasi yang masuk sama sekali. Terus kayak saya hubungin senior saya untuk mau bantu nggak nih? Dia bantu 500.000. Setelah itu tidak ada lagi. Memang saya ambil pun uang segitu dari hasilnya dia. Tapi kemudian 2 tahun kemudian saya bikin dan saya bantu ajak yang lain segala macam jaringan saya. Kemudian saya update terus setiap hari di media sosial. Dia meningkat, platformnya juga ikut membantu meningkatkan baik secara algoritma platform maupun dari istilahnya kita ada bantu marketingnya juga si kampanyenya untuk di potensi nih dinaikkan lagi gitu. Jadi ini tuh adalah kita setelah selesai kawan-kawan, oh udah deh selesai, itu jadi udah buat campaign nih ya, udah buat post nih, udah itu jadi masalah Galang Daya, silahkan mau dapat kampanye berapa, nggak gitu. Tapi memang kita kawan-kawan juga bagaimana tingkatkan algoritma si jangkauan dan kunjungan dan donasi ke platform kampanye yang kawan-kawan buat. Karena kita di sini sifatnya fasilitasi gitu, dan kita tidak ada dengan kita membangun si platform yang memang khusus OSM. Saat ini kita memang OSM.
buat lembaga-lembaga yang sudah terverifikasi, tingkat kepercayaan publik, oh tidak ada yang scam nih, tidak ada orang yang bikin penggalangan palsu, memang benar-benar kita sudah verifikasi semuanya dari lembaga. Ya seperti itu mungkin ya, Mas Afrizal. Nanti kalau misalkan mau diskusi lagi tentang galang daya dan sebagainya di luar ini atau setelah ini, saya welcome. Oke Mas, dilanjut dulu. Terima kasih. Terima kasih semuanya.